Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal PTS. Silakan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH di mana panjang rusuknya adalah 4 cm. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Kita akan memulainya dari nomor 1 terlebih dahulu, yaitu nomor yang 2A. Jarak A ke C. Di sini, ketika kita diminta mencari jarak A ke C, kita hubungkan titik A dengan titik C dengan sebuah garis. Kita tarik ke sini. Garis AC itu merupakan jarak dari A ke C. Dan bisa kita lihat di situ bahwa AC merupakan diagonal sisi dari kubus tersebut. Sehingga AC-nya adalah 4 akar 2 cm. Untuk yang B, jarak H ke B. Jarak H ke B, kita lihat titik H di sini dan titik B kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah yang disebut dengan jarak dari titik ke titik, yaitu jarak dari H ke B, diwakili oleh sebuah garis, yaitu garis HB. Bisa kita lihat di sini, garis HB itu merupakan diagonal ruang dari sebuah kubus. Sehingga HB bisa langsung kita tuliskan, yaitu 4 akar 3 cm. Kita lanjut ke yang C. Jarak A ke O, di mana O merupakan titik tengah HD. Kita buat dulu titik HD-nya di sini. O merupakan titik tengah HD, sehingga titik O ini membagi HD menjadi 2 sama panjang, yaitu HO sama dengan OD. Untuk menentukan jarak A ke O, kita hubungkan langsung titik A dan O-nya. Terbentuklah sebuah garis AO. Untuk mencari AO di sini, kita butuh segitiga bantuan. Di sini akan saya keluarkan bidang bantuan, yaitu ADO. Kita buat di sini. Di mana siku-sikunya adalah di D. Kemudian kita tuliskan ukuran-ukurannya. AD merupakan rusuk kubus, sehingga panjangnya adalah 4 cm. OD di sini merupakan setengah dari HD, sehingga panjangnya adalah 2 cm. Maka AO dapat kita cari menggunakan konsep Pythagoras, yaitu akar dari AD kuadrat ditambah dengan OD kuadrat. Kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. AD-nya berarti 4, OD adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan 16 ditambah 4. Kita jabarkan, 16-nya jadi 4 kali 4. 4 itu berarti sama aja dengan 4 kali 1. Karena di sini sama-sama memuat angka 4, 4-nya bisa kita keluarkan. 4 plus 1. Akar 4 bisa kita hitung 2, akar 5 tetap kita biarkan di sini. Sehingga panjang AO adalah 2 akar 5 cm. Kita tuliskan di sini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang D, yaitu jarak E ke titik tengah DC. E ke titik tengah DC. Maka di sini kita langsung tentukan titik tengah DC-nya. Misalkan kita beri nama titiknya adalah titik X. Jadi yang akan kita cari adalah E ke X itu. Kita hubungkan langsung EX-nya seperti ini. Baik, E dan X sudah kita hubungkan seperti ini. Maka untuk menentukan EX itu kita butuh segitiga bantuan kembali. Di sini saya akan memilih menggunakan segitiga EAX. Saya hubungkan A dan X-nya. Saya keluarkan bidang bantuannya, yaitu segitiga EAX. Kita buat di sini EAX, siku-siku di A. Kemudian kita tuliskan unsur-unsur yang sudah diketahui di situ, di mana AE merupakan rusuk kubus, sehingga nilainya adalah 4 cm. AX di sini belum diketahui.
Jadi kita butuh segitiga bantuan kembali. Saya coba buat segitiga bantuannya, yaitu segitiga bantuan ADX, di mana AD merupakan panjang rusuk kubus 4 cm. DX ini adalah setengahnya dari DC 2, berarti ini sama dengan yang C tadi ya. Maka diperoleh AX-nya adalah 2 akar 5. Kita tuliskan di sini 2 akar 5. Sehingga untuk jarak E ke titik tengah DC yang diwakili oleh EX ini dapat kita cari menggunakan Pitagoras kembali, yaitu AX kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. AX kuadrat itu adalah 2 akar 5, AE kuadratnya berarti 4 dikuadratkan. 2 akar 5-nya dikuadratkan berarti 4 kali 5, di sini 16. Jadi ketemunya adalah 20 ditambah 16 akar dari 36, hasilnya adalah 6 cm. Itu untuk jawaban yang D, sehingga di sini bisa kita tuliskan jarak E ke titik tengah DC diwakili oleh garis EX, nilainya adalah 6 cm. Kita lanjutkan untuk soal yang E, yaitu jarak G ke BD. G ke BD, G-nya di sini. BD-nya kita buat dulu garisnya. Maka jarak dari G ke BD kita hubungkan dulu antara titik dengan garis tadi. G kita sambungkan ke B, kemudian G kita sambungkan lagi ke D, sehingga terbentuklah segitiga GBD. Kita keluarkan dulu GBD-nya. GBD kita keluarkan segitiga bantuannya. Di sini G. Oke. Setelah itu kita tuliskan masing-masing sisinya dengan memperhatikan kubus yang tersedia. Kita perhatikan di sini GB. GB merupakan diagonal sisi, sehingga bisa kita tuliskan 4 akar 2. GD. GD juga merupakan diagonal sisi, berarti 4 akar 2 juga. Sedangkan BD, BD di sini juga merupakan diagonal sisi. Sehingga bisa kita pastikan segitiga yang kita gunakan sebagai segitiga bantuan itu sebagai segitiga sama sisi. Setelah kita memastikan ini adalah segitiga sama sisi, kemudian kita kembali perhatikan apa yang ditanyakan. G ke BD, maka kita fokus ke G. Kita buat sebuah garis dari titik G yang tegak lurus dengan BD. Misalkan garis itu memotong BD di titik T, maka di sini kita akan mencari nilai GT. Perlu kita ingat kembali GT ini, karena garis tinggi itu diapit oleh sisi yang sama, maka GT akan membagi 2 sama panjang sisi BD. Sehingga TB di sini bisa kita tentukan nilainya, yaitu 2 akar 2. Maka untuk mencari GT, kita bisa menerapkan konsep Pitagoras, yaitu karena GT ini merupakan sisi siku-siku, hati-hati menerapkannya. Pitagoras yang kita gunakan adalah GB kuadrat dikurangi dengan TB kuadrat. Kita tuliskan di sini GB-nya adalah 4 akar 2 kuadrat, TB-nya adalah 2 akar 2. Kita operasikan 16 kali 2 kurangi 4 kali 2, sehingga di sini bisa dituliskan kembali. 16-nya bisa kita pecah 4 kali 4, 4 kali 2. Semuanya memuat angka 4, kita keluarkan 4-nya, sehingga 8 kurangi 2 diperoleh 2 akar 6 cm. Inilah nilai GT, yaitu jarak dari G ke BD. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor F, yaitu jarak O ke AC. O ke AC, di mana O merupakan titik tengah HD. O-nya di sini. Kita buat terlebih dahulu. Yang diminta adalah O ke AC, maka kita hubungkan titik O itu dengan titik A dan juga titik C. Garis AC-nya juga kita buat, sehingga terbentuklah bidang bantuan, yaitu bidang OAC. Kita keluarkan di sini OAC-nya. OAC. Kemudian kita tentukan dulu
segitiga OAC itu merupakan segitiga apa? Dengan cara menuliskan masing-masing panjang sisinya. AO kita lihat. AO tadi kita sudah mencarinya, A ke O itu adalah 2 akar 5. Berarti di sini bisa dituliskan 2 akar 5. OC. OC ternyata terbentuk dari 4 dan 2 juga, sehingga OC juga ukurannya sama, yaitu 2 akar 5. Dan untuk AC di sini merupakan diagonal sisi, maka panjangnya adalah 4 akar 2. Dari ukuran-ukuran ini kita bisa memastikan bahwa segitiga OAC ini merupakan segitiga sama kaki, di mana AO dan OC panjangnya sama. Kemudian kita perhatikan yang ditanyakan adalah jarak O ke AC, sehingga kita tarik sebuah garis dari titik O sampai memotong AC tegak lurus. Misalkan di sini adalah titik S. Jadi jarak O ke AC akan diwakili oleh garis OS. Seperti biasa, karena OS ini membagi 2 sama panjang sisi di depannya, maka SC-nya adalah 2 akar 2. Jadi OS dapat dicari menggunakan Pitagoras kembali, yaitu OC kuadrat dikurangi dengan SC kuadrat. OC-nya adalah 2 akar 5, SC-nya adalah 2 akar 2. Sehingga kita jabarkan seperti ini. 4-nya kita keluarkan kembali, sehingga diperoleh 2 akar 3. Jadi jarak O ke AC yang diwakili oleh garis OS nilainya adalah 2 akar 3 cm. Kita lanjutkan untuk menjawab soal yang G, yaitu jarak A ke PD, di mana P merupakan titik tengah AE. P merupakan titik tengah AE, kita buat dulu di sini P-nya. Di mana P itu pastinya akan membagi 2 sama panjang sisi AE, sehingga PE sama dengan PA. Kita berikan tanda seperti ini. Dan yang diminta adalah jarak A ke PD. Kita hubungkan A dengan garis PD. PD-nya kita tarik dulu garisnya, sehingga terbentuklah sebuah bidang bantuan, yaitu bidang bantuan berbentuk segitiga, yaitu segitiga APD. Di mana segitiga tersebut siku-sikunya di A. Kemudian seperti biasa kita tuliskan dulu ukuran-ukurannya, di mana AD merupakan rusuk kubus, yaitu 4 cm. AP merupakan setengah dari AE, sehingga nilainya adalah 2 cm. Maka PD di sini nilainya adalah 2 akar 5 cm. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, yang diminta adalah jarak A ke PD, sehingga jarak A ke PD ini dapat diwakili dengan cara kita tarik garis dari A tegak lurus dengan PD. Misalkan di sini titiknya adalah titik Q. Jadi jarak A ke PD akan diwakili oleh garis AQ. Kita perhatikan di sini, AQ ternyata tidak diapit oleh sisi yang sama, sehingga AQ tidak membagi 2 sama panjang sisi PD. Jadi di sini sementara kita tidak bisa menggunakan konsep Pitagoras karena kita belum tahu ukuran dari QD ataupun QP. Maka kita terapkan aturan yang lain, yaitu menggunakan persamaan atau perbandingan luas. Di mana ketika kita mencari luas segitiga ini dengan menggunakan alasnya AD, tingginya AP, akan sama nilainya ketika kita mencari luas dengan alas PD dan tinggi adalah AQ. Kita tuliskan persamaan luasnya, setengah kali PD kali AQ akan sama nilainya ketika kita mencari dengan setengah kali AD kali AP. Ini kita sederhanakan. PD kita tuliskan nilainya, AQ yang mau kita cari
AJ 4, AP-nya adalah 2. Kita selesaikan. Jadi kita sederhanakan. Kita rasionalkan. Sehingga nilai dari Aki itu adalah 4/5 akar 5 cm.